pergi dokter semua. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin nih soal sistem yang akan kita berlakukan di klinik. Nah, sistem ini akan sesegera kita mulai berlakukan di klinik, makanya aku mulai mau mencoba menjelaskan ke dokter bagaimana sistem kerja dari sistem ini. Nah, untuk menjelaskan di awal bahwa kita namanya masih baru, jadi pasti kita masih ada penyesuaian. Mau nggak mau kita harus memberlakukan untuk double system, yaitu sistem yang dilakukan untuk di input internet dan juga dari sisi manual, yaitu yang biasa kita lakukan di kertas tuh dok, yang kita tulis rekam medisnya. Nah, pertama nanti dokter akan dikasih ID dan juga password. Nah, nanti dokter tinggal sign in, di login aja. Terus nanti pas masuk, nanti akan ada kode absen yang akan dimasukin. Nah, kode absen ini nanti dimasukin sama perawat dok. Jadi nanti pas dokter datang, dokter langsung buru-buru cari perawat. Terus abis itu langsung nanti perawatnya masukin kode. Dan itu diberlakukan sebagai jam dokter kedatangan ke klinik, kayak gitu. Nah, nanti dokter tinggal cekin aja. Nanti sudah berhasil masuk, kayak gitu dok. Nah, nanti kita masuk ke menu, jadi nanti sistemnya gini dok. Perawat itu akan memasukkan semua data dari sisi resepsionis. Nah, nanti pakai ID-nya perawat langsung. Nah, nanti kita tinggal fokus ke bagian dokternya aja. Nah, di bagian dokternya itu nanti ada di pelayanan dok. Jadi nanti ada di pemeriksaan. Nah, ini sorry dok, ini aku mungkin ngejelasin sedikit. Mungkin ini nanti nama dokternya dokter siapa, terus yang kedua dokter siapa. Terus nanti kelihatan dokternya siapa, shift keberapa, dan jumlah pasien hari ini yang janjian dok. Jadi kalau yang yang tiba-tiba datang itu nanti belum termasuk di sini gitu. Nah, jadi nanti kita masuk ke pemeriksaan aja. Nanti pilih nama pasien dulu. Nah, kebetulan tadi aku udah masukin nama pasien. Nanti kalau misalnya ada pasien baru, itu tandanya berwarna merah dok. Jadi nanti warna merah ini artinya pasien sudah siap, rekam medisnya sudah siap, pasiennya sudah menunggu di luar. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, nanti pas masuk nih, nanti ada foto dari pasiennya. Jadi kita bisa kira-kira, pasiennya anak kecil, pasiennya cewek apa cowok, atau gimana, atau gemuk, atau kurus, kita bisa lihat semua. Nah, nanti ada pemeriksaan kesehatan. Nah, ini semuanya sudah diberlakukan sama perawat dok di luar. Jadi maksudnya sudah ditanyakan soal protokol kesehatannya, dia suhunya berapa, terus dia udah tes COVID atau belum, ada demam atau enggak, dan lain-lain. Nah, nanti dokter seandainya dari sisi anamnesa dokter ternyata ada perubahan, dokter tinggal ubah aja dok. Misalnya iya. Atau misalnya tadinya iya terus dokter mau ganti tidak, itu bisa banget. Jadi kan namanya pasti kan sistem anamnesisnya dokter pasti beda banget sama perawat kan, siapa tahu kita bisa menggali lebih dalam kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke, tinggal di next aja. Terus ini adalah riwayat kesehatannya. Jadi nanti juga sama dok, kalau misalnya di sini ada centang-centang, misalnya ada riwayat dari pasien, nanti akan tercentang di sini yang sudah diisi oleh perawat. Tapi kita harus anamnesa ulang, siapa tahu kita ada hal yang kita mengganjal dan kita harus korek lebih dalam. Jadi nanti seandainya dokter menemukan, ya nanti tinggal diisi. Tapi kalau misalnya di resepsionis sudah menemukan, nanti akan ada centangannya di sini. Nah, nanti kalau misalnya contohnya nih ada kebiasaan rokok, iya atau tidak ya, misalnya iya ya dok ya. Nanti dokter tinggal jelasin aja di sini. Soalnya informasi harus dijelaskan. Contohnya pasiennya baru mulai merokok 3 bulan lalu, atau misalnya pasiennya sebenarnya merokok tapi 3 bulan lalu sudah berhenti karena batuk terus kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa anamnesa lebih lanjut kayak gitu. Nah, nanti soal tinggi badan, berat badan semuanya ada di sini, dan umur kira-kiranya ada di sini kayak gitu. Nah, nanti tinggal dokter next saja. Nah, ini kita contohnya di sini dok. Jadi keluhan ini sebenarnya sudah diketik dari luar dok. Jadi dari perawat, dia kan anamnesa awal. Pertama, ibu ada keluhannya apa? Nah, nanti pasti kan seadanya, biasa sakit gigi atau misalnya pengen bersihin gigi atau apa kayak gitu. Tapi kita berhak banget buat ngeganti. Jadi secara keluhan misalnya pasien giginya bengkak. Nah, misalnya gini ya dok, terus tujuannya pasiennya ingin cabut gigi kayak gitu. Misalnya perawatannya apa, dokter bisa tulis unlimited apapun yang dokter pengen tulis di sini. Nah, ini adalah diagnosa dari pergigi ya dok. Jadi misalnya pasien dewasa pengen nambel gigi atas misalnya ya dok. Nambel gigi atasnya tuh 41, 42, 43 misalnya, pengen nambelnya gitu gigi anterior. Nah, diagnosa kita apa nih? Reversible pulpitis. Nah, misalnya gini ya dok ya. Nah, kalau aku sih biasa mikirnya gini dok, mungkin kita kelompokkan dari berdasarkan diagnosis. Kalau misalnya ternyata 41-nya diagnosisnya reversible pulpitis, 42-nya nekrosis pulpa, 43-nya misalnya gangren radix, itu dokter bisa bedakan. Jadi di kolom ini bisa satu gigi, ataupun bisa banyak gigi, ataupun bisa rang atas rang bawah, ataupun bisa rang atas aja atau rang bawah aja. Nah, nanti pada saat dokter sudah input, nanti dokter tinggal pencet tambah. Nanti dia akan masuk ke sini. Jadi contohnya misalnya dia pasien ini scaling ya dok ya, misalnya RARB
Terus misalnya dia gingivitis. Nah, ini kita tambahin gitu ya dok ya. Terus misalnya oh ternyata pasien ini pengen orto ya kan dok, jadi kita masukin ortodontik. Diagnosisnya berarti misalnya contohnya crowding, oke. Nah nanti dokter tinggal tambahin aja, jadi nanti semua akan tertulis di sini per giginya, per detail yang sudah dokter masukin. Nah resepnya contohnya misalnya dokter pengen ngasih amoxicillin yang 500 mg, kasihnya 1 strip misalnya. Ini buat info untuk perawat di depan ya dok ya, jadi nanti mereka yang akan nyiapin kayak gitu. Misalnya pasien juga mau dikasih info tolong kasih Minosep. Ini buat komunikasi dengan yang di luar. Nah keterangannya misalnya kita mau ngasih info nih ke kita mau jelasin pasien ingin giginya divinir tapi menunggu gajian bulan depan. Atau misalnya pasien bulan lalu sudah ke puskesmas tapi gigi masih sakit. Jadi informasi apapun dokter bisa masukin di sini kayak gitu, sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya sesuai yang aku suka bilang gitu loh dok. Jadi nanti tinggal di next aja. Nah, dokter pelan-pelan di sini. Nah, nanti di paling atas ini akan muncul nih tindakan yang dokter masukin. Jadi kan tadi kita masukin ada 3 item tuh dok. Nanti dia per itemnya kayak gini. Jadi contohnya, misalnya kita anggapnya gigi 41, 42, 43 itu misalnya dia tambal gigi anterior ya dok ya. Jadi nanti pertama, kita pilih perawatnya dulu. Karena kan mereka ada fee tuh dok kalau misalnya asisten. Jadi misalnya Franz kita masukinnya karena pada perawatan kali ini Franz yang masukin, yang asisten kayak gitu. Nah, misalnya dia tambal, misalnya veneer direct yang natural ya dok ya. Nah nanti dokter misalnya masuk kayak gini. Nah terus berapa gigi kan kita masukin nih, 3 gigi gitu kan, harganya 700. Nah di sini dokter bisa lihat nih mau di diskon atau di extension. Misalnya kan kadang kita kalau nambel selama covid ini misalnya kita ngerasa aduh ini kok beresiko banget, kita kan boleh menambahkan sekitar 20-30% atas persetujuan dari pasien ya dok ya. Jadi nanti tinggal dokter tulis aja misalnya oh ini mau didiskon sedikit deh buat pasien ini, atau misalnya pengen di extension kita pengen nambahin sedikit ya oke, misalnya kita nambahin 3 gigi kita tambahin misalnya 100.000 kayak gitu. Jadi yang ditambahin itu ditambahin total ya dok, jadi 700.000 dikurang ini extension ditambah 800, jadi kayak kita tambahin buat total di sininya kayak gitu. Nah kita lihat nih oh kalau ini kan gak cicilan nih dok, reversible pulpitis ya udah oke tambah kita tambahin harga yang kita masukkan seperti itu, nanti akan muncul di sini. Nah nextnya kita lanjutin di yang gingivitis misalnya, berarti kan ini scaling ya dok ya, scaling kelas 3 misalnya. Ini kan 1 gigi 350. Oh mau ditambahin 100.000 gitu. Jadi 450.000. Oke, tidak cicilan dan tidak dirujuk karena langsung perlakuan hari ini. Terus misalnya ini adalah yang RARB crowding. Nah, aduh agak galau nih misalnya kan. Gimana nih masih bingung belum mau megang nih, udah dioper ke dokter lain gitu ya, misalnya di dalam klinik. Nah habis itu kita masukin misalnya harganya anggaplah 5 juta, terus kita bisa masukin nih dok cicilan misalnya. Nah nanti kita input biaya DP-nya, misalnya pasiennya DP 50% berarti 2,5 juta. 2,5 juta ya dok ya. Terus habis itu kita mau rujuk ke dokter dalam. Nah dokter tinggal masukin deh dokter yang siapa nih yang dokter misalnya mau kirim, misalnya dokter Gufron misalnya, kita masukin, kita tambah ya dok, kita tambah. Jadi nanti kunjungan selanjutnya nanti di jadwalnya dokter Gufron kayak gitu. Nah nanti kita tinggal cek ulang semuanya di sini apakah sudah sesuai. Seandainya ada salah, dokter tinggal pencet hapus terus nanti input ulang. Jadi pastikan semua yang sudah dokter tulis di sini itu sudah masuk kayak gitu. Nah nanti di paling bawah ini ada tulisan dijadwalkan kembali. Kita mau jadwalin pasien ini kapan lagi sih dok? Jadi nanti dia masuk by system. Jadi misalnya minggu depan deh tanggal 20 gitu. Nah kita tulis keterangannya, oh pasien mau dicetak gigi untuk orto dan mau tambal gigi belakangnya.
Nah, ini akan sangat info buat perawat saat di follow up. Nanti akan kita bisa menjelaskan bahwa dijadwalkan kembali dan lain-lain, itu akan dijelaskan. Nah, untuk di bagian dokter, nanti dokter tentuin tanggal aja dok. Jadi nggak usah ditentukan jamnya. Nanti jamnya akan perawat yang akan masukin ya dok ya, gitu. Nah, nanti ini untuk rencana perawatan, itu maksudnya rencana perawatan selanjutnya. Anggaplah misalnya gini dok, pasien ini hari ini datangnya cuma scaling dok. Nah, kita kan harus ngeliat nih dalam mulutnya misalnya ada apa lagi, misalnya ada radix atau misalnya kita ngerasa oh ini giginya banyak hilang jadi mesti dipakein prosto. Nah, ini tuh sebagai alasan untuk kita bisa follow up pasien lagi untuk datang misalnya berapa bulan kemudian saat wah ini udah saatnya kita follow up pasien. Nah, kita ada informasi. Oh, ibu mohon maaf ini kita menjadwalkan kembali untuk kedatangan ibu untuk perawatan gigi palsu. Jadi ada alasannya. Makanya tinggal nanti dokter masukin aja. Misalnya perawatannya yang harus ditambahin misalnya prosto, terus ada ekstraksi juga misalnya. Jadi untuk kita follow up ke depannya gitu dok. Jadi usahakan ini selalu diisi sih dok kalau aku. Jadi biar kita bisa follow up pasien dengan alasan daripada kita ibu ayo datang lagi ke klinik gitu kan nggak mungkin kalau misalnya tidak ada alasannya kayak gitu. Jadi nanti dokter tinggal tambahin aja misalnya datanya dirasa sudah cukup sudah benar. Nah nanti dokter tinggal simpan data. Kayak gitu. Nah nanti akan resepsionis yang akan mengurus di depan. Nah nanti kalau misalnya dokter sudah isi ini berubah jadi warna biru. Jadi berarti ini sedang menunggu pembayaran. Tapi nanti kalau misalnya sudah pembayaran, warnanya menjadi warna abu-abu. Jadi berarti oh pasien ini sudah pembayaran. Nanti kalau misalnya ada pasien baru lagi, nanti dia keluar di sini dok. Jadi warna merah lagi. Jadi berarti dokter tahu oh ini adalah pasien yang masih nunggu. Tiba-tiba nih udah di sign out. Tiba-tiba kita ngerasa, waduh tadi ada salah info nih. Klik lagi aja dok. Tapi yang penting pastiin kalau kasir belum sedang memproses. Kalau sudah diproses sudah tidak bisa dilanjutkan ya dok ya. Jadi ini nggak bisa diklik sini ya dok ya. Jadi next harus dikliknya itu nanti next. Misalnya apa nih kita mau tambahin. Misalnya oh iya aku lupa tadi ada pasien dia gigi 41-nya di radiologi misalnya gitu. Oh ini ronsen kita anggap lupa dimasukin tadi. Ya udah tinggal di next aja terus kita tambahin lagi di sini. Kayak gitu, tinggal ditambah aja. Oh, nama perawat harus diisi. Kayak gitu. Jadi nanti dokter tinggal tambahin aja, nanti dia masuk lagi, terus tinggal simpan data. Kayak gitu. Jadi nanti akan diaktifkan soal, nanti dokter bisa komunikasi juga nih sama perawat. Misalnya kayak dokter mau info, tolong pasiennya dijadwalkan kembali, terus hati-hati soal menjelaskan harga, soalnya pasiennya kayak gini-gini, misalnya kita bisa menjelaskan kayak gitu, dan kita komunikasi by internal lewat chat di dalam sistem, jadi bisa komunikasi tanpa pasien tahu kayak gitu. Terus nanti rekam medis, inform consent-nya pun dok nanti sisinya digital ya, jadi nanti tanda tangan pasiennya itu di web, di tab, nanti ada tab yang harus ditandatangan oleh pasien, dan langsung masuk ke sistem kita. Jadi kita berusaha untuk paperless. Tapi untuk beberapa minggu pertama mau nggak mau kita harus double system. Karena kalau misalnya kita nggak double system, takutnya kita error. Maksudnya kita salah ngedata tindakan, atau misalnya data yang kita masukin ternyata nggak kesimpan, atau misalnya banyak lah dok resiko-resiko di situ. Jadi makanya dari sisi klinik dan dari sisi dokter harus mau nggak mau untuk beberapa minggu pertama karena namanya masih penyesuaian, mau nggak mau harus di double system kayak gitu. Oke dok, segitu aja. Jadi nanti dokter pas pulang juga nanti dokter ada di sini ke depannya nih dok, nanti akan ada tulisan pulang gitu. Nah nanti pas dokter pencet pulang itu nanti ada review dok, hari ini pasiennya ini, total hari ini segini. Terus nanti dokter tinggal pencet accept, terus nanti udah langsung ke logout, kelihatan dokter pulang jam berapa dan penghasilan hari ini berapa kayak gitu. Jadi udah atas approval dari dokter. Nah seandainya dokter lupa nih untuk nge-sign out misalnya, nah nanti by system akan di sign out jam 00.00 malamnya. Tapi ya kan dokter jadi nggak yakin nih, jangan-jangan waduh kok pasien yang ini nggak ke input atau misalnya gimana. Kan kita lebih pasti kalau misalnya dokter masih ada di klinik, dokter sign out, dokter langsung komunikasi langsung sama perawat kayak gitu dok. Mungkin segitu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aku, nanti bisa aku kasih ID-nya ya dok ya. Mungkin hari ini aku kasih ID-nya masing-masing dan dokter punya tulisan di sini dok. Jadi dokter bisa ganti
namanya dokter siapa, DRG siapa, tolong ada DRG-nya ya dok. Terus dokter mau pakai username-nya siapa, terus habis itu dokter bisa masukin password dokter apa. Jadi kayak dilengkapin aja datanya, terus masukin foto dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti upload profile. Nah sementara nanti kan aku kasih yang secara overall dulu, password dari aku dan ID dari aku. Nah nanti dokter bisa edit sendiri buat ID dokter masing-masing yang tidak diketahui oleh dokter-dokter lain dan juga perawat tentunya. Karena nanti fee dokter pun akan dijelaskan di sini. Nanti aku jelaskan di video selanjutnya dok ya kalau untuk fee karena masih dimaturasi. Yang ini sudah final jadi dokter bisa mulai aplikasikan di klinik kayak gitu. Makasih dokter semua, have a nice day, semangat.